أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun mubarak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu, dan nikmat sempat, sehingga kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat-sahabatnya yang senantiasa menitih di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin dimanapun Anda berada yang insya Allah dirindukan oleh surganya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu, dan nikmat sempat, sehingga kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan. Dan tidak semua orang Allah berikan nikmat tersebut. Ketika Allah beri nikmat tersebut, ada orang yang tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Salah satunya adalah orang yang tidak mau melakukan ibadah dengan semaksimal mungkin di saat bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa kita menikmati syukur tersebut? Dengan cara melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan menjadikan Ramadan di tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Lalu, bagaimana kita tahu bahwa Ramadan di tahun ini lebih baik daripada Ramadan di tahun sebelumnya? Dengan cara kita melihat apa yang telah kita kerjakan dan melihat apa yang akan kita kerjakan. Salah satunya adalah ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah jelas seperti salat, zikir, dan membaca Al-Quran. Akan tetapi ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang apa kegiatan yang kita lakukan diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan membahas poin pertama, yaitu mengenai ibadah mahdhah. Yang pertama adalah salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in." Allahumma arhamna bil Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai hambaku, mohonlah kepadaku dengan sabar dan salat. Dan sungguh salat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk." Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memaksimalkan mungkin salat kita di bulan Ramadan di tahun ini. Apabila salat kita di tahun Ramadan sebelumnya masih banyak yang ketinggalan, masih banyak yang bolos, masih banyak yang malas, insya Allah di tahun ini kita akan melaksanakan ibadah salat dengan semaksimal mungkin. Yang kedua adalah ibadah puasa. Sebagaimana ayat yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Hadirin dimanapun Anda berada yang insya Allah dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah ibadah sunnah.
ibadah sunnah seperti salat tahajud, salat duha, dan membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah sunnah lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Salat tahajud contohnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, salat yang paling utama setelah salat fardu ialah salat tahajud. Karena salat tahajud adalah salah satu salat bagi orang-orang yang ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihapuskan dosa-dosanya. Orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amalan-amalan ibadahnya. Hadirin dimanapun Anda berada yang insya Allah dirindukan oleh syurganya Allah. Itulah tadi poin-poin yang saya sebutkan mengenai salat, puasa, dan ibadah sunnah yang bisa kita lakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.